Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Minggu 11 Desember 2022. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Yesaya 29 ayat 17 sampai 24. Yesaya 29 ayat 17. Keselamatan sesudah penindasan. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan? Pada waktu itu, orang-orang tuli akan mendengar perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan bersukacita di dalam Tuhan. Dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seorang berdosa di dalam satu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang-orang dengan alasan yang tidak. Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah Dia yang memulihkan. Pernahkah saudara menghadapi pergumulan hidup? Bagaimana rasanya saat kita menghadapi pergumulan hidup dan kita mendapatkan jalan keluar dari pergumulan itu? Ya, semua manusia pastilah pernah menghadapi pergumulan. Dalam setiap pergumulan kita selalu berharap ada jalan keluar. Dan saat keluar dari pergumulan, pasti ada rasa syukur yang terungkapkan. Bangsa Israel dalam perjalanannya, hidupnya sebagai umat pilihan, pemberontakan kepada Allah menjadi bagian kehidupan nyata mereka, bahwa mereka lebih banyak memberontak daripada hidup setia kepada Tuhan. Dan akibat ketidaksetiaan mereka kepada Allah, mereka dihukum dan dibuang ke Babel. Di pembuangan, mereka mengalami keterpurukan yang sangat dahsyat. Dalam kondisi inilah Nabi Yesaya menubuatkan janji pemulihan. Libanon akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan jadi hutan. Ayat 17. Orang tuli akan mendengar, orang buta akan melihat. Ayat 18. Dan orang miskin akan bersukacita, dan orang sengsara akan bersorak-sorak. Ayatnya 19. Jika Tuhan melakukan karya agungnya bagi umat yang dalam keterpurukan, maka akan terjadi pemulihan. Dan bukan saja pemulihan bagi manusia, tetapi juga bagi alam semesta yang akan memberi makna hidup bagi manusia. Dan bukan saja pemulihan bagi manusia, tetapi juga bagi alam semesta yang akan memberi makna hidup bagi manusia. Pergumulan dan tantangan hidup boleh saja terjadi dalam kehidupan, tetapi sesungguhnya hal itu adalah dinamika hidup. Namun, dalam iman kita yakin bahwa Allah Sang Pengendali hidup tetap akan setia bagi umatnya. Dalam kesetiaannya memanggil kita dengan suaranya yang lembut. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Amin. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.